Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang berbahagia. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita jumpa lagi dalam video pembelajaran bersama Nanang Faisal Maryuki di channel YouTube Dewa Wisnu Wardana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjutkan perlu disampaikan juga, ini adalah peta konsep pembelajaran kita anak-anakku. Materinya adalah sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, dimana nanti kita akan bagi dua. Yang pertama kita akan membahas tentang sholat tarawih yang meliputi pengertian sholat tarawih, tata cara sholat tarawih. Kemudian yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Itu nanti kita akan bahas meliputi pengertian tadarus Al-Quran, adab tadarus Al-Quran, dan manfaat dari tadarus Al-Quran. Nah, ini adalah KI atau kompetensi inti, KD kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk tujuannya nanti setelah belajar dengan media video ini, anak-anakku dapat memahami tata cara pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, bisa mempraktikkan cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, serta dapat menunjukkan sikap tekun dalam melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, anak-anakku, perlu Pak Guru sampaikan dulu bahwa media ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas kegiatan PPG Pak Guru di modul perangkat dan media pembelajaran, di mana Pak Guru mengambil materi kelas 5 SD semester genap ini tentang materi sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ini biodata Pak Guru yang nyusun media ini. Nanang Faisal Maryuki, sarjana pendidikan Islam, mengajar PAI di SD Negeri Teganing Kokap Kulon Progo, juga mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga tahun 2022. Nah, oke anak-anakku, bisa anak-anak lihat pada video atau layar HP atau layar laptop kalian ya. Ada sebuah gambar ya anak-anak. Gambar apa ini? Ini adalah gambar sholat berjamaah. Nah, dalam media ini kita gambarkan sholat berjamaah mengerjakan sholat tarawih. Terus apa sih sholat tarawih itu? Ini anak-anak, sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dilakukannya atau dikerjakannya sudah sholat isya ya anak-anak sampai waktu fajar. Bilangan rakaat sholat tarawih boleh dilakukan dengan 8 rakaat atau boleh juga 20 rakaat. Terus hukum dari sholat tarawih itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, hukum dari sholat tarawih adalah sunnah muakkad anak-anak. Artinya sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, atau bisa dikatakan juga sunnah yang mendekati wajib. Sedangkan cara untuk mengerjakan sholat tarawih ini pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Setelah sholat tarawih hendaknya ditambah ya anak-anak dengan sholat witir. Sholat witir ini sangat diutamakan dan bilangannya harus ganjil ya anak-anak. Boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7, 9, atau 11. Yang penting bilangannya ganjil. Terus selanjutnya, apa sih keutamaan dari sholat tarawih itu? Ini ya, keutamaan sholat tarawih diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Terus yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Nah, ini apabila kita mengerjakan sholat tarawih bersama-sama atau jamaah di masjid atau di mushola terdekat, itu secara tidak langsung kita akan bersilaturahmi dengan sesama kaum muslimin dan juga tetangga-tetangga atau saudara-saudara kita. Selanjutnya materi kedua, tentang apa ini? Ini ada gambar apa, anak-anak? Ya, ini adalah gambar tadarus Al-Quran. Apa sih tadarus Al-Quran itu? Tadarus berasal dari kata darasa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Kegiatan tadarus Al-Quran ini umumnya dilakukan di masjid atau mushola setelah sholat tarawih ya anak-anak. Kalau di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Dan pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalkannya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Cara melakukan tadarus Al-Quran yang benar bagaimana? Nah, ini anak-anak, perlu diketahui ya, bahwa membaca Al-Quran itu tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita kalau akan membaca Al-Quran hendaknya berwudu lebih dahulu. Kemudian kita mengawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Dan membaca Al-Quran ini harus di tempat yang suci dan bersih. Juga kita menggunakan busana yang bersih, menutup aurat dan rapi. Dianjurkan pula menghadap kiblat ya anak-anak. Dan dalam membaca Al-Quran kita harus baca dengan tenang, tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa, dan gunakan suara yang sedang, dan tidak boleh disambil berbicara atau bercanda. Nah, tadarus Al-Quran ini sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingan orang yang sudah mahir tersebut. Nah, kalau anak-anak di rumah atau di TPA bisa sama ustadz-ustadzah di TPA-nya. Kalau di sekolah bisa sama Pak Guru atau Bu Guru agamanya. Nah, selanjutnya manfaat tadarus Al-Quran. Manfaat tadarus Al-Quran ini ternyata banyak sekali anak-anak. Di antaranya Pak Guru sampaikan, yang pertama dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Terus yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang berikutnya, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperoleh ilmu tentang Al-Quran, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih anak-anak semedianya. Sampai di sini tadi kita sudah belajar bersama dengan media ini, yaitu dari sholat tarawih ya, dan juga tadarus Al-Quran. Semoga media pendek ini membawa manfaat ya buat pembelajaran PAI kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas LKPD PAI anak-anak, yaitu lembar kerja peserta didik pendidikan agama Islam. Materinya tadi yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kita mulai ya. Nah, ini awalan anak-anak. Jadi sebelum kita mengerjakan ini, silahkan anak-anak membaca doa dulu, doa mau belajar. Silahkan dibaca, berdoa sendiri-sendiri ya. Dan ini yang pertama, silahkan anak-anak membaca dan kalau bisa menghafalkan hadis ini beserta artinya. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, ini ya anak-anak, soal yang pertama pada LKPD ini. Pada soal yang ini anak-anak memilih jawaban yang paling benar, satu saja, karena yang benar hanya satu anak-anak. Ini nanti Pak Guru berikan 10 soal pilihan ganda, kemudian ada soal isian singkat 10. Silahkan anak-anak dikerjakan. Cara mengerjakannya silahkan videonya kalau pas ini tayang ini di pause dulu,
Kalau sudah selesai mengerjakan, dilanjutkan. Nanti muncul tampilan yang berikutnya. Silahkan dikerjakan, di pause dulu, atau mungkin bisa disalin atau di screenshot, monggo silahkan. Saya silahkan dikerjakan sampai akhir ya. Ini soal nomor 2 dan nomor 3. Dan ini adalah soal nomor 4 dan 5, masih seputar sholat taraweh ya. Yang ini soal nomor 6 dan 7 pilihan ganda. Soal nomor 8 dan 9 pilihan ganda. Ini soal nomor 10 pilihan ganda yang atas, dan yang bawah 2 itu soal jawab singkat ya. Jadi anak-anak menjawab dengan jawaban singkat, tidak ada pilihan jawaban atau opsi jawaban kalau ini. Ini soal 3 sampai 10. Nah, ini bukan pilihan ya, maaf. Ini adalah jawab singkat. Ini soal tentang sholat taraweh. Nah, yang berikutnya ini ada surat Al-Baqarah ayat 186. Anak-anak bisa hafalkan ya. Jadi bisa coba anak-anak membuka Al-Qur'annya. Nah, ini soal pilihan ganda. Anak-anak mengerjakan sama kayak tadi, memilih salah satu jawaban yang benar. Ini soal nomor 2 dan 3, soal nomor 4 dan 5, soal nomor 6 dan 7, soal nomor 8 dan 9. Ini soal nomor 10 dan juga soal nomor 1 dan 2 jawab singkat ya. Ini sama, tidak ada pilihannya, ini langsung dijawab. Kemudian ini penilaian sikap, silahkan anak-anak mengisi pendapatnya ya. Sebagai contoh nomor 1, melaksanakan sholat tarawih akan menambah pahala orang yang berpuasa. Jika anak-anak setuju, pilih S. Jika tidak setuju, pilih TS. Jika tidak tahu, pilih TT. Tapi apapun pilihan anak-anak, baik S, TS atau TT, silahkan berikan alasan. Jadi tidak hanya asal pilih, tapi anak-anak harus memberikan alasan kenapa saya setuju, kenapa tidak setuju, kenapa juga tidak tahu. Dan ini tugas untuk kelompok ya, silahkan dengan temanmu diskusikan tentang pengalaman ikut tarawih dan tadarus pada bulan Ramadan. Nah, kemudian hasil diskusinya itu silahkan anak-anak catat di buku. Kemudian besok apabila kita bertemu di kelas, silahkan disampaikan atau dipresentasikan di depan kelas. Nah, itu tadi anak-anak media pembelajaran kita tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dan juga LKPD-nya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan LKPD-nya anak-anakku. Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya kepada Pak Guru. Oke, terima kasih anak-anakku. Semangat belajarnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.